Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keesokan harinya, sebelum fajar, Ye Chen berjalan keluar dengan meregangkan pinggangnya, wajahnya penuh semangat. Penyempurnaan angin kekacauan malam itu membuatnya mulia, dan nafas membuatnya tampak seperti lautan. Berat tubuhnya membuatnya tampak seperti gunung yang menjulang tinggi. Untaian kekacauan itu seperti keseluruhan yang terlahir kembali. Sejuk. Dengan lolongan keras dan panjang, Ye Chen melangkah ke kota kuno dan langsung menuju kota alkemis. Setelah Ye Chen pergi, Sekte Heng Yue juga tidak menganggur. Aula Heng Yue, pasukan Yan Huang, dan keluarga besar diam-diam mengirim pasukan, tetapi targetnya bukan Sekte Zheng Yang, tetapi keluarga yang bergabung dengan Sekte Zheng Yang. Pertempuran tidak lebih kecil dari pengepungan istana kebenaran. Yang paling penting adalah barisan yang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran, yang sangat kuat. Akibatnya, Chu Selatan, yang sama sekali tidak damai, diselimuti kabut, dan mereka yang merasa tajam sudah mencium bau darah. Di sini, Ye Chen telah muncul di bawah gerbang kota alkemis melalui banyak susunan teleportasi. Kota kuno itu semegah biasanya, seperti simbol tanah ini. Kembali ke kota alkemis, aku sangat terkesan. Menatap tembok kota besar dengan tinggi ratusan kaki, Ye Chen mengangkat kakinya ke kota alkemis. Untuk pertama kalinya, kota alkemis telah menjadi kota besar dengan sendirinya. Aula dipagari dengan pegunungan, dan jalan-jalan penuh sesak dengan keramaian. Pernahkah kamu mendengarnya? Chu Utara digemparkan lagi oleh pemuda, sepertinya orang bernama Ye Xingchen. Berjalan di tengah kerumunan, Ye Chen mendengar semua argumen, kebanyakan tentang Ye Chen dan tubuh Tao-nya. Mendengarkan diskusi sepanjang jalan, Ye Chen secara alami tidak repot. Sambil berjalan, dia tidak lupa menyapu kios-kios di kedua sisi jalan, berharap menemukan satu atau dua harta karun. Meskipun mereka adalah kios, mereka bukannya tanpa harta karun. Bukankah pedang naganya diperoleh dari kios ini? Namun, kali ini Ye Chen kecewa. Meskipun ada banyak kios dan hal-hal aneh untuk dijual, pada dasarnya tidak ada barang yang bisa masuk ke matanya, dan bahan untuk memurnikan pil roh keheningan langit tidak ditemukan. Teman kecil, ramuan awet muda, jika kamu menginginkannya lebih murah. Sambil berjalan, pemilik warung di sebelahnya mendengar suara. Iya, Ye Chen berhenti di depan kios. Obat mujarab awet muda dapat dikatakan sebagai ramuan bagi kultivator wanita, mereka semua adalah harta wanita. Siapa yang peduli dengan penampilannya? Ye Chen sangat ingin pergi ke kediaman obat, dan Ye Chen terlalu malas untuk menawar. Ye Chen membuang tas penyimpanan dan mengambil ramuan itu dan pergi. Ye Chen berjalan dan meletakkannya di depan mata kirinya, dan menangkap seluruh bagian dalamnya. Memori jiwa setara dengan menguasai metode alkimia. Baginya, ini adalah keuntungan terbesar. Alkemis suci. Segera, suara terkejut terdengar, dan Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ke belakang. Alkemis suci ada di sini. Kota alkemis penuh vitalitas. Para tetua sangat tersanjung olehku. Panggil saja aku Ye Chen. Kamu adalah alkemis suci diakui leluhur alkemis, itu harus sangat terhormat. Baiklah, ayo pergi ke kediaman obat dulu. Ye Chen terbatuk. Yah, aku akan membimbingmu. Keduanya pergi satu demi satu dan langsung pergi ke Danfu di pusat kota alkemis. Sepanjang jalan,
Lelaki tua berpakaian abu-abu itu sangat hormat, tetapi Ye Chen dapat melihat bahwa lelaki tua itu menutupi rasa malu dan malunya dengan cara ini, tetapi bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu? Tidak masalah bahwa tidak ada dendam besar, tidak perlu. Di sini, lusinan sosok berdiri tegak di aula, tetapi suasananya sangat menyedihkan, dan setiap wajah jelek. Dan Chen, memegang selembar kertas putih dan wajahnya sangat suram. Baru kemarin, Suan Nu dibawa pergi, dan tidak sampai seperempat jam sebelum mereka menerima berita tentang si pembunuh, yaitu kertas kosong dengan jejak di tangannya. Apakah orang itu yang menculik dari 3 sekte? Dan Yi mengerang. Itu mungkin. Brengsek. Seorang tetua kulit putih mendengus dingin. Demi hari ini, lebih baik menebus Suan Nu sesegera mungkin. Seorang tetua berambut putih mengerutkan janggutnya dengan lembut. Masalahnya adalah dia menginginkan tebusan dengan buku 10.000 alkemis. Begitu komentar ini keluar, mata semua orang tertuju pada Dan Chen. Yang mana di sini yang bukan alkemis terkenal kota alkemis atau bahkan dacu, bagaimana mungkin tidak tahu pentingnya buku 10.000 alkemis, yang merupakan harta kota alkemis, tetapi hal yang tak ternilai harganya. Dibandingkan dengan Suan Nu, nilainya tampaknya lebih besar. Dan Chen terlihat jelek dan mengerutkan kening. Sebagai penguasa kota alkemis, dia tahu nilai harta karun buku 10.000 alkemis lebih baik daripada siapapun. Dibandingkan dengan itu, muridnya Suan Nu sedikit tidak signifikan. Tentu saja, sebagai seorang master, dia juga memahami potensi Suan Nu. Meski tidak sehebat Ye Chen, Suan Nu juga alkemis yang langka di dunia. Jika Ye Chen tidak menjadi penguasa kota alkemis maka Suan Nu akan menjadi penguasa kota alkemis selanjutnya. Sebaliknya, signifikansi keberadaan Suan Nu cukup untuk setara dengan harta karun kota alkemis. Yang paling penting adalah mereka tidak yakin siapa yang menculiknya sampai sekarang. Koleksi buku 10.000 alkemis sangat penting. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang meminta tebusan tidak akan menghabisi Suan Nu setelah mendapatkannya? Lagi pula, mereka tidak berani berjudi. Keheningan di aula itu mengerikan. Dan Chen berada di bawah pengawasan semua orang, dan wajahnya suram. Orang-orang yang menembaknya tampaknya tahu situasi kota alkemis, dan tahu nilai keberadaan Suan Nu. Nah, ini. Segera, sebuah suara datang dari luar aula, memecah kedamaian di aula. Ye Chen, yang telah melepas topengnya, berjalan perlahan. Kamu Ye Chen. Melihat kedatangan Ye Chen, orang-orang tua itu tercengang. Apakah kamu di kota alkemis? Jelas, aku di kota alkemis. Ye Chen mengangkat bahunya, lalu melihat sekeliling sebentar, dan akhirnya jatuh ke tubuh Dan Chen. Senior, lihat ekspresimu, ini terjadi sesuatu, mungkin aku bisa dapat membantu. Dan Chen tidak berbicara, tetapi menyerahkan kertas kosong kepada Ye Chen. Ye Chen mengambilnya, melirik kertas putih, dan segera mengerutkan kening, terutama ketika dia melihat bahwa tebusan yang diminta adalah buku 10.000 alkemis, dan alisnya berkerut. Ini semua omong kosong untuk tebusan. Dibandingkan dengan ini, bagaimana tebusan yang diminta oleh orang-orang terlihat seperti lelucon. Setelah mengerutkan kening, Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam. Sementara dia bergumam, Dan Chen dan kelompok orang tuanya melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, masing-masing menggaruk janggutnya, matanya aneh. Rasanya seperti lelaki tua itu menatapnya dengan tidak normal. Ye Chen sedikit tertegun, jangan lihat aku
aku bukan orang yang menculiknya. Aku tahu bukan kamu yang mengikatnya. Dan Yi terbatuk. Kamu sering mengikat orang juga, bukankah rekanmu yang mengikatnya? Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen bergerak selusin bola balik dalam sepersekian detik. Setelah 1 atau 2 detik, Ye Chen melirik dan Yi dengan senyum kering, dan kemudian menawarkan sentuhan api abadi untuk membakar kertas putih menjadi ketiadaan. Semua orang tahu apa kekuatannya. Terlalu misterius untuk diketahui. Dan Chen menggelengkan kepala satu demi satu. Pada stigma, hanya ada tempat penebusan. Berdasarkan 2 poin ini, sulit untuk menyimpulkan siapa yang menculiknya. Sebelum kami menduga orang yang menculik Suan Nu itu adalah dari 3 sekte dari selatan, mereka memiliki motivasi ini. Dan Yi mengerang. Ye Chen berkata, itu bukan 3 sekte Chu Selatan. Ye Chen segera melambaikan tangannya. Apakah kamu begitu yakin? Orang-orang tua itu menatap Ye Chen dengan heran. Tentu saja aku yakin. Melihat Dan Chen dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Ye Chen tidak bisa menahan senyum sedikit, aku menjadi ketua sekte Heng Yue sekarang, dan sekte Qing Yun juga dalam kendaliku, dan tentu saja tidak menargetkan kota alkemis, adapun musuh, seperti untuk sekte Zheng Yang, mereka kehilangan banyak dalam orang dalam perang 3 sekte sebelumnya, seluruh pasukan dari 2 cabang sekte Zheng Yang dimusnahkan, dan seluruh jaringan intelijen sekte Zheng Yang juga dimusnahkan olehku. Sekarang, tidak mungkin sekte Zheng Yang mencari masalah dengan kota alkemis untuk menculik Suan Nu dan meminta tebusan. Anda, kapan kamu menjadi ketua sekte Heng Yue? Anda, apakah kamu mengendalikan sekte Qing Yun? 2 aula cabang sekte Zheng Yang dan jaringan intelijen sekte Zheng Yang dimusnahkan olehmu. Tiba-tiba, aula dipenuhi dengan suara kaget. Umumnya, orang-orang tua memandang Ye Chen dengan luar biasa, terutama Dan Chen dan Dan Yi. Setelah perang dalam pertempuran dengan Yin Ziping, mereka kembali ke kota alkemis, dan lebih dari sekali ketika pergi ke selatan untuk menanyakan berita itu, tidak menemukan berita tentang Ye Chen. Hanya dalam beberapa hari terakhir mereka mengetahui berita Ye Chen, dan mereka memimpin pasukan untuk memusnahkan aula kebenaran, yang benar-benar mengejutkan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chen juga mengendalikan pasukan sebesar itu. Sekarang, keterkejutan mereka langsung berubah menjadi horor. 2 sekte di selatan dikendalikan oleh Ye Chen. Para tetua alkemis tercengang. Aku tidak akan menjelaskannya satu per satu. Ye Chen mengeluarkan lusinan batu giok yang menyegel banyak ingatannya, dan memberikannya dengan tangan, yang semuanya disiapkan sebelumnya untuk menghemat waktu. Klik, klik, klik. Segera, sepotong batu giok dihancurkan oleh Dan Chen, tetapi setelah membaca memori di dalamnya, pupil mereka berkurang menjadi ukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan penampilan mereka menjadi terpana dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mulut yang terbuka pada dasarnya dapat dimasukkan untuk sementara waktu. Sunyi, aula menjadi sangat sunyi, yang bisa didengar hanyalah suara jantung yang berdenyut-denyut. Ini, 3 atau 5 detik kemudian, semua orang memandang Ye Chen tanpa sadar, karena memori segel yang diberikan oleh Ye Chen sangat mengejutkan sehingga mereka tidak tahu bahwa Ye Chen memegang kendali kekuatan tempur telah menjadi begitu besar sehingga kekuatan tempur, hari ini Ye Chen memiliki hampir 70% kendali seluruh kekuatan selatan. Ye Chen tetap rendah hati, Ye Chen mengerutkan kening, secara sadar menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar.
Ye Chen mengambil buah roh dari meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Anak ini, selain kengerian di mata sekelompok orang tua, mereka terkejut. Ini baru 1 tahun. Ye Chen telah tumbuh sedemikian rupa sehingga kenaikan pesat ini membuat mereka lengah. Mari kita bicara tentang bisnis. Ye Chen duduk sebentar, dan tidak ingin melangkah terlalu jauh dalam masalah ini, dan langsung mengalihkan topik pembicaraan. Berbicara tentang masalah bisnis, sekelompok orang tua buru-buru kembali dari keterkejutan ke topik sebelumnya. Sekarang bahas penculikan Suanu, mereka tidak punya waktu untuk dikejutkan oleh urusan Ye Chen. Orang yang berani membuat masalah dengan kota alkemis pasti bukan kekuatan biasa. Dan Yi mengerang dengan janggut terlebih dahulu, jika bukan kekuatan dari selatan, mungkin itu kekuatan dari utara. Tampaknya kecurigaan Aula Haus Darah tidak diragukan lagi yang terbesar. Seorang penatua dengan nada putih menjadi agak dingin. Ye Chen berkata, "Senior, sulit untuk mengatakannya." Ye Chen berbisik, kata-katanya sangat dalam. Kalian mungkin mengira orang yang menculik Suanu dari istana Haus Darah. Tetapi, kuil Haus Darah bukannya tanpa kecurigaan, tetapi sebagian besar kekuatan lain juga mungkin, seperti dinasti pembunuh yang ditekan Kaisar Chu di masa lalu, domain iblis yang ditekan Yan Huang, ada klan darah, klan penyihir, dan klan hantu, klan iblis. Kekuatan ini hampir menjadi hegemoni negeri ini, dan baru-baru ini lahir. Meskipun kekuatan mereka menurun, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Aku lebih suka orang yang menculik Suanu adalah dari istana Haus Darah. Kami juga mendengarnya. Dan Chen menarik napas dalam-dalam, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Jadi sebelum mengkonfirmasi identitas pihak lain, kecuali kekuatan di bawah kendaliku, pihak manapun dimungkinkan. Kuncinya adalah tujuan utama mereka, apakah mereka benar-benar menginginkan harta buku 10.000 racikan alkemis atau tidak? Kata Ye Chen perlahan. Jika demikian, ada lebih banyak tujuan, dan segalanya menjadi lebih rumit. Seorang tetua berambut putih mengerang. Ye Chen berkata, akankah para senior mengambil buku 10.000 racikan alkemis untuk menebus Suanu? Ye Chen melihat sekeliling sebentar, dan akhirnya matanya tertuju pada Dan Chen. "Ya akan menebusnya," kata Dan Chen, "meskipun harta buku 10.000 racikan alkemis sangat berharga, Suanu juga sangat berharga." Ye Chen berkata, "Karena kalian berniat menebus Suanu, aku pikir aku harus bisa membantu." Ye Chen menyesap buah roh. "Aku terbiasa dengan penculikan dan aku juga akrab dengan masalah meminta tebusan." Sangat jelas. Begitu komentar ini keluar, sekelompok orang tua menggaruk janggut mereka. Mereka memandang Ye Chen dengan sepenuh hati dan pikiran. Tentu saja, Anda sudah familiar dengan penculikan dan meminta tebusan, karena itu yang biasa kamu lakukan. Melihat mata sekelompok orang tua menjadi sangat tidak normal lagi, Ye Chen sedikit malu. Bagaimanapun, masalah penculikan bukanlah hal yang mulia. Selalu keluar dan katakan bahwa itu tidak tahu malu. Aku akan mengambil salinan koleksi 10.000 racikan alkemis. Penampilannya kembali normal, dan Dan Chen melangkah keluar dari aula. Bukankah buku 10.000 alkemis adalah esensi alkimia? Apakah masih ada salinannya? Setelah Dan Chen pergi, Ye Chen menatap Dan Yi dan mereka tiba-tiba. Dan Yi berkata, "Saudaraku menyegel banyak konsepsi artistik dari buku 10.000 racikan alkemis dengan 9 batu ajaib dengan kekuatan magis yang besar, dan itu juga bisa menjadi buku 10.000 racikan alkemis."
Dan Yi menjelaskan sambil tersenyum, tapi dibandingkan dengan buku 10.000 racikan alkemis yang asli, salinan secara alami tidak begitu kaya. Panggil orang kuat kota alkemis bersama-sama. Di sini, dan Yi mulai memerintahkan, juga, kota alkemis harus waspada, tidak ada yang bisa memasuki kota, tidak ada yang bisa memasuki kota, Luosi sedang dalam pengasingan, dan gadis kecil itu nantikan, jika dia keluar, jangan biarkan dia keluar. Jangan biarkan dia keluar.